B. Foto-foto yang dalamnya terdapat gambar Saudara Harun Masiku dengan Saudara Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan dan gambar Saudara Harun Masiku dengan Saudara Muhammad Hatta Ali selaku Ketua Mahkamah Agung RI. Itu yang disampaikan ya? Iya. Jadi yang mulia, apakah sudah jam 1, apakah kita untuk break suatu dulu yang mulia? Oke, baik. Baik, saya mulai dari saksi Arif Budiman ya. Saudara pernah memberikan keterangan di penyidik KPK ya? Saksi. Nah. Keterangan yang saya sampaikan sudah dibaca dan diparaf di masing-masing halaman. Sudah. Semua ya. Baik. Di dalam BAP ini saudara sebagai Ketua KPU periode 2017 sampai dengan 2022. Iya. Betul ya. Sama dengan pertanyaan saya kepada Saudara Wahyu tadi, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara sebagai Ketua KPU? Sebagai Ketua KPU, saya mengkoordinasi ya, memimpin rapat pleno, kemudian ya mewakili kalau ada tugas-tugas yang keluar gitu. Dan semua apa yang saya lakukan berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh rapat pleno. Baik. Nah kemudian terkait dengan tadi yang mungkin saudara sudah mendengar materi dalam persidangan ini ya, mengenai surat-surat yang diajukan oleh PDIP mengenai pergantian caleg, apakah saudara masih ingat? Iya, ada yang saya ingat, ada yang kalau terlalu detail mungkin saya agak lupa ya. Okay. Tapi yang pasti dan saya ingat adalah semua surat yang dikirimkan kepada KPU itu pasti kita akan respon. Itu. Oke. Nah, tadi kan di perketerangan Saudara Wahyu kan disebutkan bahwa ada surat itu muncul karena ada salah satu caleg yang meninggal dunia. Betul ya. Nah, terkait dengan caleg yang meninggal dunia, apakah juga pernah KPU memastikan kepada DPP PDI bahwa memang ada caleg yang meninggal dunia? Ya. Pernah. Kami mengirimkan surat karena ada berita yang menginformasikan tentang caleg di Sumsel 1 yang meninggal dunia. Lalu kami mengirimkan surat kepada PDI Perjuangan. Ini suratnya ya? Seperti ya. ini. Nah, kemudian terkait penyampaian ini, apakah kemudian ada surat balasan dari PDI Perjuangan? Iya, mereka menyampaikan balasannya. Ya, bukti bahwa ada calegnya yang meninggal dunia, kemudian dikirimkan surat keterangan akta kematian kalau nggak salah ya. Ya, dokumen-dokumen untuk menjelaskan bahwa memang yang bersangkutan telah meninggal dunia gitu. Oke, baik. Nah, kemudian sebagai tindak lanjut dari penyampaian tersebut, tentunya kan KPU memberitahukan kepada daerah ya bahwa ada caleg yang sudah meninggal, terutama Dapil Sumsel 1 ya. Iya. Apakah kemudian sudah ada surat dari KPU yang menyampaikan seperti itu? Sudah, kami mengirimkan surat. Sebetulnya surat itu umum ya, jadi ditujukan kepada seluruh daerah. Kalau ada kejadian semacam ini, maka tindakan yang harus dilakukan adalah ini. Nah, itu ada penjelasannya. Kemudian di Sumsel yang meninggal siapa, di daerah lain ada peristiwa apa, lalu apa yang harus ditindaklanjuti. Itu kita kirimkan kepada KPU provinsi dan kabupaten kota. Oke. Kemudian kalau sesuai dengan dokumen kami, surat tersebut yang dari PDI tanggal 16 April 2019 sudah diterima, kemudian saudara meneruskan kepada KPU provinsi tanggal 16 April 2019. Baik, kemudian terkait tadi permohonan pelaksanaan putusan MA yang tadi kan sudah ditayangkan suratnya. Kapan saudara menerima suratnya? Masih ingat? Kalau tanggalnya saya lupa ya, lupa. Pak. Ya.
Tapi kami menerima surat yang berkaitan dengan putusan judicial review Mahkamah Agung dan fatwa Mahkamah Agung. Ya. Jadi dari MA itu ada dua itu, putusan judicial review dan fatwa MA. Oke. Putusan judicial review Kepma nomor 57P. Ya. 57P garis miring HUM 2019 tanggal 19 Juli 2019. Ya, ini 57P garis miring HUM 2019 tanggal 19 Juli 2019 ya, pada intinya caleg yang meninggal dikembalikan ke partai pengusung dan partai dapat memberikan kepada caleg yang dianggap terbaik. Ya, boleh nggak ditampilkan pada putusan, amar putusan bisa nggak? Supaya nanti kita bisa jelaskan amar putusan. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa hal yang harus bisa kita pahami dalam putusan ini. Yang pertama, berdasarkan ketentuan, karena surat suara sudah dicetak, ya, dan kami tidak mungkin mengganti surat suara, makanya kami mengirimkan surat kepada KPU Provinsi Sumsel agar mereka meneruskan sampai dengan KPPS. Nah, di dalam TPS itu ada beberapa hal yang perlu juga kita jadikan perhatian. Yang pertama, ada daftar calon tetap. Daftar calon tetap itu ditempel di depan pintu TPS. Jadi kalau kita mau masuk ke TPS ada daftar calon tetap. Nah, di situ kami minta mereka memberi keterangan bahwa caleg atas nama Nazarudin Kemas telah meninggal dunia. Ya. Itu yang pertama, kita memahaminya itu. Yang kedua, kalau ada pemilih yang masih memilih yang bersangkutan yang telah meninggal dunia, itu tetap dinyatakan sebagai suara sah. Jadi partai tidak dirugikan, gitu ya. Nah, yang ketiga, menurut ketentuan, ya, suara sah itu kemudian dihitung sebagai suara partai. Jadi suara itu tidak hilang. Kenapa dihitung sebagai suara sah milik partai? Karena pada saat nanti kan penetapan ada 3 kali, Pak. Pertama, penetapan perolehan suara sah. Berapa perolehan suara partai dan caleg di dapil itu. Penetapan perolehan suara. Berdasarkan penetapan perolehan suara, nah ini kan nggak ada yang dirugikan karena tetap dihitung sebagai suara sah. Dilakukan penetapan perolehan kursi. Jadi masing-masing peserta pemilu di masing-masing dapil dapat berapa kursi. Barulah masuk ke tahap yang ketiga, kursi itu untuk siapa? Nah, kursi itu untuk siapa? Menurut ketentuan, untuk peraih suara terbanyak pertama. Kalau dapat kursi 2, selanjutnya untuk peraih suara terbanyak kedua. Nah, tapi kalau hanya dapat 1 kursi, ya hanya peraih suara terbanyak pertama yang dapat. Itu. Jadi tahapannya itu, penetapan perolehan suara, penetapan perolehan kursi, barulah kemudian penetapan kursi itu untuk siapa. Nah, putusan MA ini itu pada bagian terakhir tadi juga dibacakan oleh salah satu penuntut. Ini harus dipahami semacam ini, pada bagian terakhir itu berbunyi begini. Dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itulah yang menjadi dasar KPU bahwa sekalipun ada putusan ini dihitung seperti ini, tapi ingat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan itu mengatakan seperti tadi itu mekanismenya. Penetapan perolehan suara, penetapan perolehan kursi, dan kemudian menentukan kursi itu untuk siapa itu. Nah, kemudian terkait tadi yang dalam putusan itu kan diserahkan kepada caleg yang dianggap terbaik oleh partai itu bagaimana?
Nah, undang-undang kan tidak mengatur begitu, tidak pernah membunyikan diserahkan kepada partai yang diserahkan kepada caleg yang dinilai terbaik. Tidak ada klausul dalam peraturan perundang-undangan, baik undang-undang tentang pemilu maupun peraturan KPU. Nah, terkait dengan sikap KPU seperti itu ya, apakah kemudian sudah menyampaikan kepada DPP bahwa terkait dengan keputusan ini KPU bersikap bahwa berdasarkan penafsiran dari Ghani bahwa seperti yang tadi disampaikan kepada saudara? Sudah. Kan kami menjawab melalui surat resmi. Oke. Baik. Nah kemudian setelah kemudian KPU sudah memberikan jawaban, apakah masih ada surat yang dikirim lagi dari DPP kepada KPU? Ada, yaitu tadi kan bertahap, Pak. Ya. Pertama mengirimkan surat terkait putusan judicial review. Kemudian yang kedua surat terkait fatwa MA. Dan kami sudah menjawab dua-duanya. Oke. Jadi intinya seperti itu yang disampaikan oleh KPU ya. Iya. Nah, dan setiap surat yang disampaikan oleh DPP pasti diplenokan. Pasti pleno. Pasti diplenokan ya. Kami punya pleno rutin, Pak, setiap hari Senin. Kecuali hari Senin berhalangan, kita geser hari Selasa. Kalau Selasa juga berhalangan, kita geser hari Rabu. Tapi kami punya pleno rutin setiap minggu, setiap hari Senin. Oke, baik. Nah kemudian tadi kan kalau saudara menyimak keterangannya Pak Wahyu tadi ya, ada komunikasi Pak Wahyu dengan pihak PDI, Saiful, Doni, dan Tio. Apakah dalam pleno-pleno yang kemudian dilaksanakan oleh DPP KPU itu pernah Pak Wahyu ini menyampaikan aspirasi atau keinginan dari Saiful, Doni, dan Tio tadi? Tidak ada. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Sambil supaya tadi supaya nggak salah persepsi nanti Pak. Itu tadi beberapa chat kan ditampilkan tadi ya. Ada nama Arif. Itu bukan Arif Budiman kan. Maksudnya saya mau menegaskan saja. Itu Arif yang berbeda, bukan Arif Budiman. Iya. Kalau yang ketua saudara. Kalau ketua saya. Tapi kalau yang Arif bukan Arif Budiman. Oke, baik. Nah kemudian terkait dengan tadi kan disinggung mengenai pertemuan saudara dengan Harun Masiku. Ya. Masih ingat itu waktunya? Kira-kira di setelah penetapan perolehan suara ataukah sebelum? Saya agak lupa ya. Tapi mungkin setelah penetapan. Setelah penetapan. Ya. Tapi saya mungkin bisa dirujuk di BAP saya ya. Saya agak lupa. Di dalam BAP saudara izin bacakan yang mulia di BAP nomor 21. Di sini disebutkan izin membacakan BAP tanggal 15 Januari 2025 nomor 21. Saksi menjelaskan kronologi pertemuan saya dalam ini saksi dengan saudara Harun Masiku yang pada waktu itu datang ke kantor KPU untuk menemui saya dengan maksud untuk menyerahkan putusan Mahkamah Agung yang selanjutnya saya minta agar penyerahan tersebut dilaksanakan secara formal melalui persuratan KPU. Dan sebagai berikut. 1. Bahwa sekitar pada bulan September 2019 saya tidak ingat tanggalnya, yaitu setelah adanya pelaksanaan rapat pleno terbuka untuk penetapan perolehan kursi dan calon terpilih pada tanggal 31 Agustus 2019, saudara Harun Masiku pernah bertemu dengan saya di ruang rapat ketua atau ruang tamu ketua KPU. Pada waktu itu saudara Harun Masiku datang dengan tanpa membuat janji sebelumnya, melainkan langsung datang ke kantor KPU. Kebetulan pada waktu itu saya sedang ada waktu untuk menerima tamu dan seingat saya, saudara Harun Masiku datang bersama seseorang yang saya tidak kenal. Betul ya? Nah, selanjutnya saudara Harun Masiku dan rekannya memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk meminta tolong agar
permohonan yang secara formal telah disampaikan oleh PDI Perjuangan melalui surat nomor 2576/X DPP /8 Romawi /2019 kepada KPU RI dapat dibantu untuk direalisasikan. Bahwa pada pokoknya isi surat permohonan tersebut berisi menyatakan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 57P HUM 2019 yang tadi ya, perolehan suara dari calon yang telah meninggal dunia atas nama Nasruddin Kemas nomor urut 1 Dapil Sumsel 1 dialihkan kepada calon atas nama Harun Masiku SH nomor urut 6 Dapil Sumsel 1. Pada waktu itu Saudara Harun Masiku datang dengan membawa berkas dokumen yang saya ingat diantaranya putusan MA 57 tanggal 19 Juli 2019 yang diantaranya menyatakan bahwa penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik. 2. Foto-foto yang dalamnya terdapat gambar Saudara Harun Masiku dengan Saudara Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan dan gambar Saudara Harun Masiku dengan Saudara Muhammad Hatta Ali selaku Ketua Mahkamah Agung RI. Itu yang disampaikan ya? Iya. Nah, pada waktu pertemuan itu, kalau terkait dengan masalah putusan MA, jelas ya ada kaitan dengan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, terkait foto-foto ini apa tujuan Harun Masiku menyampaikan pada saudara foto-foto itu? Ya saya nggak tahu Pak. Saya sih ruangan saya kan selalu terbuka dan saya bisa menerima siapapun tamu-tamu yang datang ya, baik teman-teman dari daerah, teman-teman partai politik, anggota DPR, itu biasa aja masuk. Dan untuk hal-hal yang bersifat formal-formal begitu biasanya saya minta kirimkan saja suratnya secara resmi ke kantor. Nah kalau Pak Harun Masiku menunjukkan foto-foto itu ya saya nggak tahu maksudnya apa. Tapi bagi saya kan biasa aja itu. Saya juga tidak membawa, menerima, mengkoleksi hal-hal yang semacam itu. Baik, dari saya cukup lanjutkan rekan kami yang mulia. Izin yang mulia sedikit aja terkait dengan perhitungan suara tadi Pak yang daerah Sumsel. Nah ada di BB kami terkait dengan perhitungan itu Pak. Ini barang bukti nomor 70. Ini dikeluarkan dari KPU. Ya. Resmi Pak ya perhitungannya. Resmi. Nah, terkait dengan yang Sumsel. Ini ya. Pak, tadi sedikit ditanyakan ke Pak Wahyu. Digeser lagi ke sana Pak. Sampai bagian akhir. Oke. Oke. Nah, ini yang mana Pak yang menunjukkan bahwa perolehan, apakah ini data terkait dengan perolehan suara untuk masing-masing caleg di Sumsel? Ya, ini jadi kelihatan di situ Pak. Pertama itu row pertama ya, itu PDI Perjuangan. Itu angka-angka itu menunjukkan perolehan suara untuk partai politik. Ya. Jadi 42.211, 3.638 dan seterusnya itu menunjukkan pemilih mencoblos gambar partai. Yang ini Pak ya? Ya itu. Ya. Kemudian yang kedua row nomor 1, 2, 3 sampai nomor 8 itu pemilih mencoblos caleg. Mencoblos Pak Nazarudin Kemas itu 15.950 dan seterusnya. Yang ini masing-masing. Ya, mencoblos Darmadi ya terus. Itu menunjukkan kabupaten kotanya itu, Kota Palembang, Musirawas dan seterusnya. Nah, khusus untuk Pak Nazarudin Kemas pada bagian akhir itu Bapak bisa lihat DC 1.
Ya. Di C1. Nah, yang ini Pak. Itu bukan yang atas. 0 itu angka 0. Ya. Kenapa angka 0? Itu yang saya sebut tadi. Jadi suaranya dinolkan, kemudian dihitung sebagai suara partai. Makanya suara partai kalau dijumlah itu termasuk penjumlahan dari suara yang diperoleh oleh Pak Nazarudin Kemas. Baik, berarti... Begitu juga ketika di D1. Nah, itu di kolom yang kanan. Jadi di C1 itu rekapitulasi di tingkat provinsi, di D1 itu rekapitulasi di tingkat nasional. Nah, angkanya dinolkan karena angkanya kemudian dijadikan 1 sebagai perolehan suara partai politik. Kenapa itu penting untuk dihitung? Karena total suara itu nanti akan menentukan berapa kursi yang diperoleh oleh partai politik di dapil itu. Nah, jadi perolehan kursi dulu. Nah, setelah itu barulah kursi itu untuk siapa? Baru nanti dilihat. Nah, di kolom yang sebelah kanan ya. Darmadi Jufri dapat 28.000 sekian, Rizky Aprilia dapat 44.000, dia dan seterusnya sampai caleg ke-8 Irwan Tongari dapat sekian. Nah, di antara caleg itu siapa yang paling besar suaranya? Itulah yang memperoleh kursi pertama. Kalau dapat kursi 2, dilanjutkan ke perolehan suara terbanyak kedua. Begitu seterusnya, Pak. Oke. Berarti terkait dengan perolehan Pak Nazarudin Kemas ini kemudian ditambahkan ke perolehan suara partai ini. Ya. 145.752 ini penambahan ya totalnya suara itu, Pak. Partai dan suara caleg. Oke. Jadi kalau di DB1 ini sudah perolehan resmi di Dapil Sumsel ini, Pak? Ya, DB1 itu DB1. Rekap di kabupaten kota, di tingkat kabupaten kota. Kalau di C1 itu rekap di tingkat provinsi. Jadi itu DB jumlah berdasarkan kabupaten kota. Seluruh kabupaten kota dijumlah, maka keluarlah angka itu. Kemudian naik ke tingkat provinsi untuk ditetapkan hasil rekapitulasi di tingkat provinsi. Karena ini calon DPR RI, maka rekapitulasinya dilanjutkan sampai dengan rekap nasional. Tapi kalau ini kursi DPR di provinsi, rekapnya berhenti di rekap provinsi. Nah, ini kan rekap untuk DPR RI. Oke. Nah, kemudian terkait dengan barang bukti tadi yang sudah sempat kita tunjukkan ke Pak Wahyu, itu betul semua, Pak, ya? Barang bukti, iya. Ada yang saya tahu, ada yang pernah tahu, tapi kan ada juga yang saya nggak tahu ya. 95 tadi, Pak? Surat-surat tadi ya? Ya. Ini terkait penjelasan yang ditujukan ke DPP tanggal 7 Januari. Ya. Sepanjang ditandatangani, ya itu benar. Saudara ini berarti? Ya. Betul ya? Ya. Oke. Kemudian ada beberapa BB yang belum sempat kami tunjukkan, 81. Ini yang penetapan calon terpilih setelah pleno berarti, Pak, ya? Ya. Ini yang akan dilantik nanti? Ya. Ini Ibu ini nih tidak bisa matikan. Di luar. Baik, izin melanjutkan ini ya. Iya. Nah, ini tadi yang saudara sampaikan terkait dengan perolehan 1 kursi ya, Pak, di PDIP tadi. Iya. Untuk Sumsel ini atas nama Rizky Aprilia. Ya. 44.000 sekian tadi ya. Karena kursinya hanya dapat 1. Nah, itu kan agak beda dengan nomor 2 misalnya Partai Gerindra. Ya. Itu kan kursinya ada 2. Betul. Nah, nomor urut itu bukan itu peringkat suara, maaf. Bukan perolehan kursinya. Ya. Jadi hanya 1 gitu. Oh, ini Pak, terkait dengan penetapan kursi kita juga ada BB nomor 80 ini, Pak. Ya. Jadi berapa kursinya dan kursinya untuk siapa? Kayak gitu, Pak, nanti.
penetapan jumlah kursinya. Aceh. Lampung, Pak. Sumatera, itu. Sumsel. Sumatera Selatan 1 ya. Ini Pak ya. Ya, ini jumlah kursinya. Nomor 3 ini. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang tidak dapat, kan gitu itu. Okay. Total jumlah kursi di Sumsel 1 adalah 8. Nah itu. Kemudian ada PP nomor 79. Ini terkait penetapan hasil pemilu untuk anggota DPR, DPRD. Ya, ini perolehan suara. Perolehan suaranya tadi Pak ya, termasuk masing-masing ini ya. Oke. Terkait dengan tadi Pak penetapan suara partai tadi Pak, suara masing-masing caleg tadi Pak. Itu apakah dari PDIP ada mengajukan sanggahan terkait dengan jumlah perolehan untuk suara Pak Nazarudin? Seingat saya tidak ada. Tidak ada. Jadi pada saat rekapitulasi tingkat nasional, seluruh partai politik menerima hasil pemilu dan menandatangani berita acara. Dari perolehan suara tadi sudah sesuai? Sesuai, makanya ditetapkan Pak. Kalau ada keberatan, ada sengketa, itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan berbeda, maka penetapannya akan kita buat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Gitu. Ada? Oke. Dari kami cukup. Ada rekan kami yang mulia. Terima kasih Majelis, sekedar ingin mengusulkan saja bahwa terkait dengan pertanyaan nomor 9 dan jawabannya dan pertanyaan nomor 10 kami usulkan untuk ditarik sebagai fakta persidangan dengan alasan bahwa hanya terkait timeline persuratan dan rapat pleno serta keterangan yang telah disebutkan oleh Saksi Arief Budiman. Siap. BAP nomor 9 dan 10 beserta jawabannya. Dengan alasan berkaitan dengan timeline surat persuratan dan rapat pleno serta keterangan telah tadi saudara Saksi Arief Budiman telah sampaikan di depan persidangan. Siap, betul sekali. Demikian majelis, terima kasih.